bisa bahasa Indonesia nih teman-teman. Oh, sebentar ya, ada yang bocor sepertinya. Oke, teman-teman selamat malam. Salam bahagia buat kita semua ya. Sekarang aku ada di Kokas, nanti istimewa. Kita akan tur juga sebentar ya kalau teman-teman rasa itu perlu. Yang menarik, mudah-mudahan malam ini ada satu yang baik yang kita bisa dapat ya. Tentunya dalam hidup kita berjuang, setuju ya. Nah, berjuang itu entah impian teman-teman apa, mungkin teman-teman yang tahu ya. Nah, tetapi ujung-ujungnya kan apa yang kita lakukan untuk uang. Nah, tapi juga jangan negatif juga ya. Uang ini untuk apa teman-teman ujungnya itu? Ya, apakah teman-teman ingin bantu orang segala macam? Nah, aku sharing sebentar ya teman-teman ya. Aku sharing. Boleh tolong diiniin apa share screen-nya? Bentar ya. Aku beri tema hari ini seperti biasa. Ya, aku di Kokas sekarang. Tapi ya, oke. Hybrid active income dan passive income. Ya, buat teman-teman yang masih bingung, ya hybrid itu apa ya? Kegabungan ya, disatukan. Bagaimana aktif dan passive income. Artinya gini, teman-teman banyak yang bekerja sebagai profesional, betul ya? Sebagai profesional kerja dengan orang lain. Nah, terus itu kita kerja dengan orang baik ya, betul ya? Kita dapat penghasilan. Nah, ada satu sisi lagi, ada yang lebih baik yang punya usaha sendiri. Entah itu dokter ya, entah konsultan, entah kontraktor, atau dulu aku punya toko usaha bangunan. Di mute aja, dikunci nggak apa-apa. Nah, teman-teman, sekarang yang menarik adalah kalau kita tidak bekerja lagi kan uangnya hilang. Nah, orang sudah mulai mengerti namanya passive income, teman-teman. Artinya apa? Bagaimana uang yang bekerja untuk kita. Kalau tadi kita kerja untuk uang, nah yang menarik banyak pasti ada juga yang passive income, tetapi kalau active income yang nggak ada gimana ya, kondisi saya nggak bisa. Nah, yang menarik adalah malam ini akan aku sharing bagaimana usaha ini itu teman-teman bisa menghasilkan active income sekaligus kalau kita konsisten akan menghasilkan passive income dari aset yang kita bangun. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman bisa dapat gambaran. Nah, teman-teman, seperti tadi aku share ya, dalam satu usaha atau kerja yang kita lakukan semua pasti ada ujung-ujungnya. Selain uang, ujung-ujungnya uang itu kan ada yang diinginkan, betul ya? Entah usaha sendiri ya, atau tabungan, lunas utang ya. Tidak salah sih orang punya utang ya. Nah, bantu orang ya, ibadah, mungkin haji atau apa ya, atau Yerusalem mungkin misalnya seperti itu, traveling ya. Ini ngomong-ngomong di sini ada sahabat aku, saudaraku Bang Nelson Silaban, impiannya traveling teman-teman sama Kak Tri Utami. Nah, ada juga yang sekolah atau pendidikan anak, rumah dan mobil yang lebih baik mungkin, atau pasangan aku terlalu sibuk deh, aku pengen dia punya waktu untuk aku misalnya. Nah, teman-teman, aku nggak ngerti apa yang teman-teman impikan gitu ya, tetapi ya dasar-dasarnya kita memang harus berjuang sih. Solusinya ada nggak? Nah, solusinya teman-teman ntar kita akan bahas. Yang biasa ya yang mau nggak mau adalah usaha sendiri teman-teman ya. Kenapa usaha sendiri teman-teman? Karena penghasilannya ditentukan oleh kita sebagai yang mengusahakan, namanya pengusaha ya teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya ya, kalau teman-teman sekarang bekerja, yang sekarang ini kerja adalah mendapat gaji teman-teman ya. Teman-teman, yang menarik ini baik, bukan tidak baik ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah berhasil, bahkan punya pangkat direktur atau lebih. Tapi yang menarik adalah punya konsekuensi logis teman-teman. Kalau kita tidak bekerja lagi ya, atau aku punya toko tidak buka toko lagi,
tidak aktif lagi istilahnya, otomatis gajian atau penghasilan kita hilang. Setuju ya teman-teman ya? Dulu aku tidak paham ini teman-teman. Aku pikir itu normal, punya toko, aku tutup, ya udah uangnya nggak dapat, betul nggak teman-teman? Ternyata ada yang membedakan. Nah ini yang disebut hybrid. Artinya kalau teman-teman bisa punya active income, bisa nggak punya passive income? Ya, nah solusinya gimana teman-teman? Punya usaha. Nah orang yang punya passive income adalah dia tetap bekerja teman-teman, bekerja. Cuma kerjanya juga teman-teman tidak seterusnya, ada jangka waktu tertentu, bahkan ada statistiknya teman-teman ya. Kerja untuk menghasilkan, membangun aset, di mana aset ini menghasilkan uang buat kita teman-teman. Bedanya ada di aset aja, betul gak teman-teman ya? Nah yang menarik apa? Kalau kita tidak bekerja lagi, aset inilah yang terus-menerus menghasilkan income karena aset itu sudah terlanjur besar. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman lakukan usaha ini dengan serius ya, udah ada statistik 6 sampai 12 teman-teman bisa menghasilkan aset. Ya, yang hasil dari aset itu adalah sekitar 15 juta per bulan. Namanya tambahan cukup besar teman-teman. Ibarat punya aset itu 2 miliar, betul ya? Kalau kita punya deposito 2 miliar di bank, kita dapat tambahan, dapat bunga sekitar 15 juta. Teman-teman buat aku menarik. Kenapa? Teman-teman coba perhatikan. Usahanya di waktu luang. Jadi bangun asetnya di waktu luang. Akan capek, agak capek dikit. Kan kita tidak berhenti dari usaha kita yang lama. Ya, tidak berhenti dari pekerjaan kita. Di waktu luangnya kita manfaatin bangun aset. Aset itu apa nanti aku jelaskan. 6 sampai 12 bulan ini aku rasa waktu yang singkat loh. Coba berasa nggak per bulan, betul nggak? Ya, sekarang aja sudah bulan Juni. Sudah tengah tahun loh teman-teman ya. Nah, teman-teman, yang menarik kalau teman-teman lanjutkan sampai 2 sampai 5 tahun misalnya, ya teman-teman dapat passive income sebesar 90 juta atau 100 jutaan lah kita bulatkan ya. Nah, ini artinya teman-teman bisa punya aset sebesar 30 miliar. Buat aku menarik teman-teman. Kenapa? 2 sampai 5 tahun ada titik-titiknya nih. 2 sampai 5 tahun di dalam waktu menggunakan waktu luang. Waktu yang tidak produktif di luar pekerjaan atau usaha kita. Wow. Dan yang menarik teman-teman, kalau teman-teman teruskan, mungkin usaha ini yang akan diandalkan untuk passive income pensiun kita. Itu loh teman-teman. Ada gambaran ya teman-teman ya. Nah teman-teman, oke, usahanya seperti apa ya? Usahanya itu seperti cuma biasa aja. Yang menarik adalah kenapa ada pabrik yang mau memberikan peluang ini kepada kita. Itu bersyukur teman-teman ya. Coba lihat. Umumnya sebuah usaha itu atau apapun umumnya, apakah pabrik handphone gitu ya teman-teman ya, atau pabrik botol air, pabrik komputer atau apapun, pabrik itu biasa harus ada jalur distribusi, betul nggak teman-teman ya? Dari pabrik harus ke distributor dulu, baru ke toko, kemudian baru ke konsumen. Bahkan jalur distribusi ini bisa lebih panjang dari ini teman-teman ya. Belum biaya angkut, biaya biaya iklan. Nah yang menarik ini dipotong teman-teman, sekitar 50 sampai 60% teman-teman bisa dapatkan bagian sebagai pengusaha, bukan sebagai marketing ya teman-teman ya. Tidak salah dengan marketing, tapi lebih besar dari itu karena kita bisa mengambil jatahnya sebagai pengusaha ya, jatah distributor toko tadi. Nah teman-teman, produknya pun yang diperlukan setiap orang. Ya, ini yang menarik. Kenapa? Karena usahanya adalah pindah belanja orang. Ini yang dulu aku cari. Bagaimana belanja bulanan orang pindah ke kita, ke pabrik kita, ke toko kita. Nah, apa itu produknya? Ada sampo, pasta gigi. Yang kalau kita tidak lakukan usaha ini, tetap aja kita keluar uang bulanan. Betul nggak teman-teman? Ya, yang menarik, yang biasa kita keluar uang bulanan menjadi penghasilan kita. Aku ulang ya. Biasa yang menjadi consumer, artinya kita belanja, spend money, itu menjadi malah penghasilan, menjadi income.
menarik buat aku teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi yang biasa kita keluar uang justru kita bisa dapat uang teman-teman ya. Semua nih produknya banyak, cara kerjanya seperti apa ya. Cara kerjanya simple teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang mulai mengerti. Inilah aset kita yang namanya membangun customer base ya. Kalau teman-teman lihat Facebook ya, lihat WhatsApp, itu adalah customer base. Setuju? Ya, customer base itu atau jaringan konsumen itu adalah aset teman-teman. Apalagi penduduk Indonesia besarnya kurang lebih 260 jutaan. Wow. Bahkan kalau teman-teman serius bisa ke negara lain. Itu customer base kita semua teman-teman ya. Nah, teman-teman seperti bank, misalnya BRI, BCA, misalnya 20 juta nasabah. Teman-teman dikenakan biaya administrasi yang nggak besar, 10.000. Bahkan kalau kita transfer ke OVO, ke GoPay itu 1.000. Betul nggak teman-teman ya? Nggak berasa ya teman-teman ya? 10 kali transfer udah 10.000 loh teman-teman ya. Yang menarik bukan 10.000-nya teman-teman. Gara-gara 20 juta nasabahnya, akhirnya penghasilan bank itu menjadi 200 miliar. Gila nggak teman-teman? Ya otomatis dia untungnya di situ. Bisa membayar gaji karyawan, sewa gedung dan segala macam teman-teman. Itu dalam sebulan. Nah, apalagi teman-teman seperti HP ya. Misal Telkomsel 100 juta punya pelanggannya. Masing-masing isi pulsa 10.000. Itu naif banget teman-teman ya. Ya sekarang bisa 50.000 lah. Ya anggap 10.000 itu sudah 1 triliun. Teman-teman nggak main-main. Kenapa? Karena jaringan konsumen, customer base. Itulah aset kita. Teman-teman, bagaimana penduduk Indonesia yang banyak itu menjadi aset, itu luar biasa teman-teman. Kalau kita punya usahanya ya, gimana caranya? Cuma ya mengalihkan belanja, switch ya, pakai produknya, kita pakai, kita sharing, itu aja. Aku ulang ya, cuma pakai, kita sharing. Itu sederhana sekali teman-teman ya. Nah kita misalnya sharing ke 20 orang, masing-masing teman kita yang 20 itu sharing ke 10 orang lagi, 200 orang. Jadi bukan teman-teman belanja sendiri, enggak. 200 orang itu masing-masing mengalihkan belanjanya ke toko kita atau ke pabrik kita. Omset kita sudah 150 juta orang. 150 juta. Teman-teman, kita sudah menghasilkan passive income, tanda kutip masih passive income itu 15 juta teman-teman. Lumayan active income lah ya ini ya masih ya. Nah kalau kurang besar gimana? Jaringan konsumennya ditambahin, dibanyakin. Kalau sampai 1.200-an itu kita dapat 90 sampai 100 juta teman-teman. Buat aku menarik ya. Nah itu sudah ada jangka waktu statistik karena ada sistem teman-teman. Sekali lagi mungkin teman-teman kalau ada yang bingung apa itu passive income, kalau kita tidak melakukan usaha lagi, kerja lagi, aset kita menghasilkan, mendatangkan penghasilan terus-menerus. Nah itu dia. Nah gimana bangun asetnya? Sudah ada jangka waktu kalau teman-teman mengikuti sistem. Teman-teman, kalau teman-teman mengikuti sistem ya, 2-5 tahun di waktu luang. Bahkan kalau teman-teman yang merasa aku mau lebih dong. Ya ini kan usaha kita sendiri. Ya, ini kembali adalah penghasilan teman-teman ditentukan oleh kerja keras teman-teman sebagai pengusaha. Ya, sampai sini clear ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang yang menariknya adalah karena kita kemarin sempat pandemi, semua didukung dengan fasilitas online. Pabrik tadi pun memberikan fasilitas online yang akhirnya di dalam bisnis online itu kita bersyukur namanya P2C. Produsen ke konsumen. Nah, kalau teman-teman masih bingung kenapa ada Tokopedia, ada Shopee, itu bisnis online sama apa tidak? Aku kasih gambaran perbedaan antara bisnis online dengan jualan online, teman-teman. Ternyata beda. Ya, selamat menyaksikan. Aku share ya videonya ya. Hai guys, kalian tahu nggak? Ada beberapa model dalam bisnis online. Yang pertama disebut C2C, yaitu kamu sebagai toko pribadi menjual beberapa macam produk. Kalau kamu menjual sendiri melalui website kamu, maka peluang kamu untuk didatangi konsumen sangat tergantung dari seberapa hitsnya kamu.
Tapi kalau kamu masuk ke marketplace, peluang kamu jadi lebih besar. Contohnya adalah jika kamu taruh tokomu di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Ciri dan karakteristik bisnis C2C adalah produknya harus kamu sendiri yang sediain, dan biasanya jenisnya nggak banyak. Delivery dan stok harus kamu sendiri yang lakukan, termasuk nyiapin gudang atau toko, dan pegawai jika bisnis kamu udah makin besar. Modal, cash flow, dan risiko secara otomatis ikut jadi besar juga. Keterbatasan modal ini akan membatasi omset, apalagi karena kamu tidak punya kendali aktif untuk memperbesar bisnis. Repeat order tidak bisa dipastikan karena jenis produk dan adanya dinamika persaingan. Sistem administrasi harus kamu develop sendiri karena jarang ada training-training yang sesuai kebutuhan, apalagi mentor yang bersedia membantu kamu, jarang banget ada. Dengan model yang seperti itu, maka sulit buat kamu untuk pensiun menjalankan usaha dengan model seperti ini. Model bisnis online yang kedua adalah dari distributor kepada konsumen, disebut B2C, misalnya Lazada, Blibli, Traveloka, Amazon.com yang langsung menjual kepada konsumen. Untuk menjalankan usaha B2C ini, kamu memerlukan modal yang besar sekali. Jenis ketiga adalah dari pabrik menjual kepada toko atau disebut B2B, contohnya adalah Alibaba.com. Model yang keempat adalah dari pabrik menjual langsung ke konsumen, disebut P2C. Contohnya adalah Garuda Indonesia, AirAsia, atau Apple.com. Mereka bisa menjual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Nah, kamu dan aku tidak punya peluang untuk mengambil peran dalam bisnis P2C ini, tapi ada sebuah pabrikan yang memberikan kamu peluang untuk menjalankan bisnis ini. Yang paling menariknya adalah produknya berjumlah sangat banyak, hampir 1000 item produk yang biasa diperlukan setiap rumah tangga. Nah, kamu nggak perlu ngurusin deliverynya, stoknya, gudang, atau toko. Bahkan pegawainya pun adalah pegawai pabrik. Dengan begitu, maka kamu tidak perlu menyediakan modal untuk membiayai cash flow-nya. Otomatis tidak ada resiko finansial. Nah, omset tidak terbatas karena kontrolnya ada di tangan kamu sendiri. Setiap kali konsumen belanja, bisa dipastikan akan masuk ke omset kamu karena sistem administrasi dan model bisnisnya mendukung untuk hal tersebut. Kamu akan disupport dengan training-training yang efektif, dengan pendampingan oleh mentor yang berpengalaman. Begitu bisnis kamu stabil, maka kamu bisa menikmati pensiun selagi masih muda. Nah, gimana guys menurut kalian? Oke, teman-teman, itu usaha kita. Jadi apa yang membedakan, teman-teman? Membedakan adalah kalau teman-teman masuk ke dalam marketplace, itu namanya jualan online, teman-teman ya. Apakah salah? Tidak salah. Tapi kita tetap menjadi active income. Artinya apa? Kalau teman-teman makin banyak omset, itu makin capek, makin gak punya waktu, betul gak? Nah, itulah perbedaan yang namanya active income dengan passive income. Artinya apa? Kalau active income makin banyak uang, kita menukarkan waktu kita dengan uang. Artinya makin banyak uang, makin terkikis atau makin tidak ada waktu kita. Ya, nah itu dia. Nah, yang menarik teman-teman, bagaimana cara membangun customer base-nya, ya, supaya menjadi aset. Nah, kita mesti tahu dulu usaha kita apa nih teman-teman ya. Usaha kita itu ada 4 pilar yang menentukan, ya. 4 pilar itu maksudnya apa? Ada 4 hal yang menentukan. Satu, si produsen. Produsen itu siapa teman-teman? Ya, kita produsennya bersyukur apa? Produsen yang memberikan kesempatan sama kita itu adalah produsen direct selling terbesar di dunia. Ya, dulu aku salah paham teman-teman, ya. Jadi yang namanya MW, ya, berdiri, nanti aku jelasin siapa MW sehingga teman-teman bukan sebagai marketingnya, tetapi diberi kesempatan sebagai pengusaha yang dia berikan tanpa modal, teman-teman. Itu menarik. Nah, tetapi berapa besar pun yang disediakan uang, berapa banyak pun, kita akan sulit mendapatkan kalau kita tidak ada sistem. Setuju gak teman-teman ya? Nah, ada satu organisasi yang beda, perusahaan support yang namanya Network 21. Ini dia yang kedua. Jadi ini beda nih, aku ulang ya. Antara produsen dengan sistem support adalah 2 perusahaan yang beda. Aku ulang ya, 2 perusahaan yang beda, jadi tidak sama. Jadi bukan sistem yang dikeluarkan oleh MW, tapi
Network 21 adalah perusahaan support yang mendampingi kita untuk menjadi pengusaha yang handal. Ya, nah ada satu lagi yang menarik adalah tetap harus ada coach, ada mentor yang mendampingi kita dan sudah teruji. Artinya dia orang yang qualify, pasti. Nah, yang menentukan satu lagi adalah ya Anda sendiri sebagai pengusaha, teman-teman ya. Nah, teman-teman, MW itu apa? Berdiri tahun 59. Omsetnya adalah 120 triliun, teman-teman ya. Ada 75 R&D, Research and Development Laboratoriumnya. Ada di 100 negara. Jadi basis konsumen yang kita bisa bangun bukan hanya Indonesia, teman-teman, tapi luar negeri 100 negara. Ya, belum dari 900.000 pegawainya, 900 ada ilmuwannya, teman-teman. Itu yang tidak mudah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, produknya nggak main-main, teman-teman ya, yang namanya Nutrilite. Itu dari tahun 34 sebelum MW ada. Jadi nggak main-main. MW tahun 59, Nutrilite dari tahun 34. Ya, ini food supplement terbaik, terbesar dan memang terorganik di dunia. Ya, apalagi skincare. Siapa yang tidak perlu skincare sekarang? Orang mau sehat dan cantik, betul nggak, teman-teman ya? Teman-teman. Nah, bahkan MW mengeluarkan skincare yang buat milenial, yuk ada lengkap. Ya, formula Korea ada. Nah, teman-teman, satu lagi produk-produk yang lain semua yang dipakai hari-hari. Nah, yang menarik adalah MW membuat konsep sehingga orang belanja bulanannya pindah ke kita, teman-teman. Kenapa? Mutunya tinggi dari bahan-bahan yang kualitas baik, artinya benar-benar dan konsentrat itu biang, teman-teman. Jadi kalau orang-orang memakainya lama, kalah beli menang make. Jadi jatuhnya lebih murah, teman-teman. Jadi orang-orang habis 1 bulan, kita bisa 7 bulan baru habis. Clear ya, teman-teman ya. Ramah lingkungan, go green. Ya, semuanya organik, teman-teman ya. Bahkan luar biasa organiknya, teman-teman ya. Nah, iya bahkan siram kembang itu ya. Sisa cucian itu bisa siram tanaman seperti itu, teman-teman. Iya, kemana aku bercanda ya. Temen aku siram pohon kembang sepatunya, besoknya muncul bakyak sepatu bot gitu. Saking suburnya ya. Itu bercanda ya, teman-teman. Nah, yang menarik adalah teman-teman digaransi kalau tidak hemat, tidak organik, tidak puas, boleh balikin dalam waktu 100 hari. Wow, biarpun sudah pakai setengah loh, 50%. Itu yang menarik buat aku. Yang nanggung siapa? MW, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Kalau uangnya ada dan besar, tapi kita tidak bisa dapatkan, yang sulit. Nah, ada namanya sistem Network 21. Ingat gak tadi? Perusahaan support di luar MW, yang bukan MW, teman-teman. Dia mengajarkan kita bagaimana sistem ini teman-teman bisa lakukan asal mau. Ya, teman-teman lakukan, nanti partner usaha kita bisa lakukan yang sama. Nah, pertanyaannya kan banyak yang jalin MW, betul gak? Ada yang cara direct selling, jualan door to door, menggunakan kepintaran sendiri, boleh. Ya, kalau omset mau 1.000 gimana? Aku sendiri jual 1.000, hasil 1.000, dia bilang gitu. Nah, makanya aku suka tanya, mau cara apa? Nah, kalau dia cara tidak mau dibimbing, didampingi oleh mentor, berarti dia mau cara direct selling atau multi level marketing. Ya, dia kreatif sendiri, entah ke sosmed, ke Facebook, ke YouTuber, atau ke YouTube, apapun itu. Ya, itu namanya multi level marketing. Ya, cari orang, rekrut untuk jualan juga. Nah, tetapi ada cara yang disebut sistem. Nah, ini satu-satunya di dunia, teman-teman. Aku ulang ya. Satu-satunya di dunia yang ada support system di luar pabrik adalah namanya Network 21. Ya, teman-teman, network marketing ini adalah bagaimana kita membangun 1.000 orang. Bagaimana ada 1.000 itu teman kita 10, masing-masing kenal 10, masing-masing kenal 10, yang pakai 1 hasil 1.000. Nah, inilah yang disebut aset. Artinya apa? Lihat teman-teman cara kedua di atas ini. Sama baik, bagus, tetapi tidak akan menghasilkan passive income. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman tidak aktivitas lagi, tidak menjual lagi, otomatis omsetnya tidak ada. Tetapi coba perhatikan yang 1.000 orang ini. 1.000 orang ini, 100 orang tidak aktif, tidak memakai produk lagi ya, tidak satu ini dari pakai produk,
masih ada 900 ini tetap menghasilkan omset. Ya, jenius. Nah, gimana membangun 1000 orang ini? Simple. Teman-teman lihat, teman-teman bisa punya cita-cita alasan. Kenapa? Karena bisnis ini tidak ada bos. Teman-teman ya, lihat kembali ke pertama. Apa teman-teman mau kerja keras apapun yang halal untuk apa? Ya, cita-cita, sesuatu yang teman kita inginkan, yang kalau kita dapatkan kita bisa meneteskan air mata, itu cita-cita. Nah, apapun yang kita mau bekerja keras, yang penting halal untuk kita dapatkan, itu namanya cita-cita, impian teman-teman. Nah, kalau sudah punya impian teman-teman, yang lain jadi gampang. Mungkin teman-teman bilang, aku nggak punya teman, aku orang yang kuper, bla 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 bla. Nah, itu no problem, it's okay. Kenapa? Karena cita-cita itu yang membuat teman-teman mendadak semua jadi bisa. Tinggal bikin daftar nama, buat janji untuk dipresentasi. Buat teman-teman yang baru, cuma hanya bikin daftar nama, janjian untuk dipresentasi. Ya, teman-teman, dari presentasi itulah muncul omset. Apakah dia mau jadi pelanggan, dia beli produk, omset. Atau dia mau jadi reseller, juga omset. Kalau dia mau jadi pengusaha, dia menjadi partner usaha kita, itu omset juga. Ya, yang kelima, dari mana omsetnya? Karena kalau kita tidak jualan, pakai produk. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa merasakan produk kita memang baik, ya, meng-cutting cost kita, ya, jadi memotong biaya-biaya kita, jadi kita lebih hemat. Bahkan dari hemat itu kita bisa sharing sehingga kita bisa dapat penghasilan. Ya, teman-teman, pakai produk. Yang keenam, teman-teman, hindarkan kita pandai bicara. Kenapa? Gunakan alat. Kenapa? Jadi kita tinggal, kalau dia mau perlu produk, kita tinggal share. Ada alat yang namanya N21 Mobile, ya. Ada buku-buku pengembangan kepribadian supaya kita berkembang jadi orang yang lebih baik. Ya, teman-teman, kita nggak bisa egois, kita nggak bisa rendah hati. Kenapa? Karena nanti kita memimpin orang-orang yang akan meniru kita, mencontoh kita. Ya, ada alat yang namanya pertemuan. Pertemuan itulah dari mana orang yang menjadi pengusaha dibawa ke pertemuan supaya dia punya informasi yang baik, yang seperti kita punya. Namanya Info Night, ya, tiap hari Selasa. Nah, ada Network Building Training, langkah-langkahnya dijabarkan. N21 Connect yang namanya mengubah mindset, dan namanya ada Leadership Seminar, ya. Jadi bukan Leadership Conference lagi, karena kita sebentar lagi kita akan offline Leadership Seminar kira-kira bulan November, teman-teman. Ya, teman-teman, kita udah siap-siap nih, November kita kumpul, kita bisa onsite, ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ya, ini N21 Mobile-nya. Inilah alat canggih kita bagaimana mengedukasi partner kita, mengedukasi kita sendiri melalui N21 Mobile di dalam handphone kita. Jadi kalau ada orang bertanya produk, tinggal kirim. Orang bertanya sistemnya, tinggal kirim. Semua dari handphonenya. Ya. Ada yang bocor, ya. Nah, teman-teman, ini N21 Connect, di mana teman-teman, apapun intinya, situasinya sama. Yang membedakan orang sukses tidak sukses cuma cara berpikir atau pola pikir, betul gak? Nah, teman-teman, kita akan belajar dari orang-orang pelaku usaha, bukan monitor lagi, ya. Bagaimana mereka, ini temanya bagus banget, mengubah rintangan jadi peluang. Ya, aku tahu banget bagaimana Herman Syah ini, beliau diamond, ya, dengan segala keterbatasan, ya, dengan segala tantangan dirubah menjadi peluang. Ternyata itu salah satu daripada cara berpikir pengusaha yang sukses. Ya, kalau teman-teman mau lihat lagi, benar gak ada yang lain? Ada yang jadi guru dari Gunung Kidul nih, ya, Pak Umar, atau yang lainnya, teman-teman. Bahkan yang usianya lanjut, apakah saya bisa? Bukan hanya milenial, bisa. Karena apa? Karena sistem. Ya, teman-teman, hadir di N21 Connect. Nah, teman-teman, aku rasa presentasi aku selesai. Teman-teman putuskan, teman-teman apakah mau ngambil sebagai putusan sebagai pilihan yang ada sebagai pelanggan, boleh aja, ya. Produknya aja oke lah, nggak apa-apa. Produknya pasti membuat teman-teman akan puas, ya, teman-teman, ya. Nah, yang kedua, sebagai reseller jualan boleh juga, 100.000 tambah 65.000 lah, namanya live streaming, ya, supaya buka wawasan kita. Jadi 165.000. Tapi kalau teman-teman jadi pengusaha, teman-teman, itu cuma 350 ribuan.
Jadi 100.000 teman-teman ditambah alat penunjang bisnis. Oke, mantap Bang Pakam. Oke, teman-teman, aku rasa sekian presentasi aku. Nah, sekarang gini. Teman-teman mungkin bertanya, ada nggak yang Saya asal kota kelahiran itu dari Kalimantan Barat. Saya sekarang ada di Jawa Barat karena kebetulan saya sebagai abdi negara di sini itu. Nah, saya kenapa saya punya cita-cita dalam menjalankan usaha ini, cita-cita atau keinginan. Nah, dalam setiap kehidupan itu mau dia masih kecil, mau dia orang dewasa, mau dia dikatakanlah sudah berumah tangga, itu pasti setiap orang itu punya cita-cita dan keinginan. Nah, paling tidak kalaupun orang itu hidupnya pas-pasan, apalagi seperti yang kita rata-rata pasti punya yang namanya keinginan dan cita-cita. Jangankan kita yang orang pas-pasan, orang yang mungkin pejabat-pejabat tinggi aja, contoh mungkin kayak presiden, pasti orang itu punya keinginan dan cita-cita. Keinginan dan cita-citanya apa? Paling tidak mereka sudah jadi presiden, pasti mereka menginginkan anaknya atau cucunya menjadi seorang presiden. Itu kalau yang namanya cita-cita dan keinginan. Terus untuk saya, kenapa saya bisa kenal atau bisa bertahan sampai saat ini di bisnis ini, saya sedikit mengulangi cerita. Dulu saya tuh dikenali sama saudara saya, adik keluarga dari bapak saya, mereka satu kandung gitu ya. Kalau kami sekarang berarti sepupuan. Itu saya dulu dikenalkan singkat ceritanya, saya join lah dengan usaha ini gitu. Nah, berlanjut dengan kenapa saya bisa bertahan di usaha ini. Di dalam kehidupan itu suatu yang namanya suatu mempertahankan itu memang sangat berat gitu. Jadi bukan kita bertahan itu di dalam perjuangan kita itu mulus berjalan seperti air mengalir. Bahkan air mengalir pun kalau mungkin di situ ada musim kemarau, dia akan juga kering gitu. Nah, tentunya di dalam suatu bertahannya suatu kehidupan itu pasti banyak rintangan yang kita lewati gitu. Begitu juga dengan bisnis ini. Bukannya semata-mata saya bertahan sampai saat ini tidak ada rintangan gitu. Tentunya banyak sekali yang mungkin kita lewatkan gitu. Nah, itulah yang membuat kita rasa ingin memilikinya tuh kuat gitu, sampai bagaimana sih rasanya nanti kalau saya bertahan sampai setitik-titik dan selanjutnya gitu. Nah, terus untuk saya bersyukur sekali dengan bisnis ini. Di sini kita diarahkan atau ditunjukkan bagaimana kehidupan yang sehat, yang lebih baik. Contohnya di sini kita mungkin bisa memakai produk-produknya kayak Nutrilite segala macam, mungkin kayak N-Body atau segala macam gitu. Nah, di keluarga saya ini sudah ibaratnya sudah semua kami pakai. Dari istri saya hamil, istri saya sudah saya kasih yang namanya Daily, Erin Polik. Nah, kami sampai periksa ke bidan itu. Kami bawa obat itu, saking kami pengen tahunya benar nggak sih obat yang dari Dokter Dona ini gitu. Kami tanya sama perawat-perawat di sana, Bu, ini bagus nggak buat ibu hamil? Oh, bagus sekali katanya. Bahkan kalau ibu nggak perlu lagi juga obat dari kami juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nah, itu kami sangat bersyukur sekali di bisnis ini, sehingga kami bahkan istri saya juga cek yang namanya darah itu, apa itu namanya yang sebelum orang lahiran itu. HB ya, HB, istri saya cek HB, bagus normal, karena dari Dokter Dona itu suruh minum Erin Polik. Sampai sekarang anak kami lahir, kami kasih anak kami yang namanya high protein. Nah, seperti yang dijelaskan sama Dokter Dona itu, nanti akan beda anak kalian katanya. Memang bandel sekali, bukan bandelnya berarti dia mungkin kayak membangkang orang tua, bukan ya. Di sini bandelnya berarti kayak aktif gitu. Aktif, beda dengan anak-anak yang lain lah istilahnya. Mungkin
anak saya sekarang udah sangat lincah sekali walaupun umurnya baru 1 tahun lebih gitu. Bahkan orang sering juga nanya-nanya ke istri saya gitu, anaknya dikasih apa gitu kok sampai lincah sekali gitu ya kan, baru umur belum 1 tahun kemarin anak saya udah bisa jalan gitu, sampai sekarang udah lancar jalannya gitu. Terus kami juga sebagai orang tuanya tentunya yang namanya deodoran, hand body, sabun wajah tuh, sabun muka tuh, kami udah nggak pakai lagi yang namanya produk yang kayak di Alfamart itu. Sering hampir kalau udah habis tuh kami sering mesan ke, biasa kami kalau nggak bisa mesan sendiri itu kami sering mesan ke dokter Dona gitu lah. Bahkan kemarin vitamin C itu sampai saya kirim di kampung juga buat orang tua saya juga kirim di sini buat rekan-rekan saya yang tentara juga, mereka juga butuh. Karena setiap saya bertemu dengan mereka tuh, kalau kalian butuh vitamin segala macam, bilang aja ke saya bilang di sini juga kalau memang nggak cocok kalian bisa balikin gitu. Saya pernah sampaikan gitu, sampai akhirnya mereka ya mesan yang namanya deodoran, hand body, sabun muka itu udah, mungkin rekan-rekan kerja saya udah pernah mencoba semua itu gitu. Karena itu tadi yang dibilang Om Jimmy itu, kalau kita nggak pernah bisa mencobanya ya kita nggak akan tahu manfaat dari itu semua, sehingga kita itu kayak orang itu kaku untuk mengungkapkan suatu yang apa yang benar-benar kita bilang bagus sama yang kita cuma mengungkapkan sesuatu yang enggak kita pakai. Sementara itu aja sih yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, terima kasih Om Jimmy. Oke. Ntar ya, biasa nih. Oke, selamat malam teman-teman. Salam juga. Suaranya putus-putus nih dok. Ya. Oke, salam kenal teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Malam semuanya. Salam kenal teman-teman, aku Dokter Dona. Saat ini aku aktif berpraktek sebagai dokter estetika dan juga pengajar untuk dokter estetika teman-teman Osakote di Jakarta. Nah, aku mulai bisnis ini teman-teman awalnya itu waktu aku masih jadi mahasiswa kedokteran di Jakarta. Terus suaraku jelas nggak ya? Kurang jelas ya Om ya? Jelas. Oh jelas ya. Jadi aku jadi awalnya mulai bisnis ini teman-teman gitu ya waktu aku masih jadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Waktu itu sih aku cuman kepikirnya pengen dapat uang tambahan aja sih teman-teman gitu ya. Jadi kan mahasiswa kedokteran gitu ya. Kuliahnya lama, terus teman-teman yang lain udah punya penghasilan gitu ya, banyak dari mereka tuh yang udah kan mereka enak banget gitu megang uang sendiri, sedangkan aku masih minta sama orang tua. Nah gara-gara itu aku kepikir usaha apa ya yang cocok buat dilakukan sama mahasiswa gitu. Cuman aku waktu itu pernah ngelihat kakak aku sendiri gitu ya, dia juga pernah ngejalanin beberapa usaha. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang tuh ada marketplace banyak gitu ya, Tokopedia gitu ya dan lain-lain. Nah kalau dulu dia masih pakai Facebook teman-teman gitu ya, dia jual baju
dia beli grosir, teman-teman dapat harga murah, terus dia jual secara online lewat Facebook. Awalnya jalan teman-teman, tapi itu cuma bertahan 3 bulan gitu. Habis itu ya nggak ada kabar lagi gitu ya, kelanjutan usahanya kayak gimana, bahkan banyak baju-bajunya itu nggak kejual teman-teman, akhirnya dibagi-bagi gitu. Nah, habis itu kakakku pernah ngejalanin usaha lain teman-teman gitu ya. Dan sama usahanya itu cuma jalan 3 bulan pertama aja gitu ya, dan nggak ada kabarnya lagi. Nah, gara-gara itu aku kan ngeliat kakakku gitu ya, aku pengen cari usaha tuh yang nggak kayak kakakku gitu. 3 bulan nggak ada kabarnya gitu ya, nggak ada kelanjutannya. Aku pengen kalau cari usaha itu aku lakukan dengan serius, terus aku bisa ngedapetin hasilnya itu maksudnya bisa berkelanjutan gitu teman-teman ya, nggak cuma yang coba-coba aja cuma 3 bulan gitu. Nah, akhirnya aku dikenalkan di sini sama teman aku, teman kuliah aku, teman-teman gitu ya, sama-sama dokter. Saat itu kita belum jadi dokter sih. Nah, kita ada acara kampus, aku dipresentasi teman-teman sama dia gitu ya. Karena aku lagi mencari usaha teman-teman, walaupun aku nggak ngerti, aku cuma percaya aja gitu sama temanku ini gitu ya. Join MW toh cuma ratusan ribu gitu ya teman-teman, apalagi sekarang dengan Endosuper Connect, ada Endosuper Mobile, cuma 350.000 gitu teman-teman. Ya kalau kayak uang segitu aku punya gitu sebagai mahasiswa, tapi kalau joinnya 10 juta, 50 juta, 100 juta gitu ya, aku nggak punya uang gitu teman-teman. Tapi kalau 350.000 aku bisa. Nah, makanya aku nggak berpikir banyak teman-teman, aku percaya temanku ini nggak mungkin bohongin aku daftar, aku join gitu ya. Tapi aku nggak ngerti apa-apa juga. Nah, bersyukurnya teman-teman di Network 21 itu dengan ada sistemnya gitu ya, ada pendidikannya, aku ngikutin teman-teman gitu ya, step by step-nya gitu. Dan aku bersyukur banget teman-teman gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu, bukan nggak ada rintangan gitu ya, pasti ada gitu ya, semua usaha punya tantangan rintangan, tapi ya aku nggak sampai bangkrut ya kayak orang-orang di luar sana pengusaha gitu, apalagi dengan zaman pandemi seperti sekarang ini teman-teman gitu. Dan aku bersyukur banget teman-teman gitu ya, karena ternyata impian aku pengen punya waktu gitu, dan bisa didapatkan lewat usaha ini teman-teman ya. Sedangkan impian aku yang pengen punya waktu ini nggak bisa diberikan oleh profesi aku sebagai seorang dokter gitu ya. Ya gimana mau punya waktu gitu ya, prakteknya di 2 tempat, terus ngajar juga gitu ya, bahkan hari Minggu suka masih praktek teman-teman gitu ya, pernah 13 hari kerja terus gitu ya, nggak ada liburnya gitu ya, meskipun income-nya cukup lumayan enak gitu, tapi ya kalau untuk jangka panjang misalnya 5-10 tahun lagi masih kayak gini, aku nggak mau banget gitu ya. Jadi aku bersyukur banget teman-teman, lewat di sini aku bisa punya kendaraan untuk dapetin waktu teman-teman gitu ya. Terus apa aja sih yang udah aku dapetin? Tentunya uang teman-teman. Aduh, uang di sini tuh banyak banget. Dan aduh, aku bersyukur banget gitu teman-teman. Keputusan aku waktu zaman kuliah dulu melakukan usaha ini tuh aku rasain banget di zaman pandemi dari tahun 2021 kemarin. Jadi teman-teman, klinik di tempat aku bekerja gitu ya, tutup 2 kali di masa pandemi. Pertama di tahun 2020 yang pas awal-awal banget pandemi itu kan semua usaha tutup ya teman-teman ya. Klinik di tempat aku bekerja itu tutup 2 bulan. Jadi aku nggak ada income teman-teman dari praktek dokter gitu. Sama halnya di tahun 2021 waktu lagi kasus COVID Delta ya, itu kan serem banget ya. Semua orang kalau kita telepon saudara kita gitu ya, terus misalnya teman kita itu pasti ada aja kenalannya yang meninggal gitu waktu Delta itu teman-teman. Dan aku salah satu yang positif juga waktu Delta gitu ya. Dan ya udah dong, udah pastilah klinik tutup teman-teman gitu ya. Aku juga nggak bisa praktek karena aku sakit. Tapi yang menggantikan penghasilan dari praktek dokter aku tuh malah bisnis ini gitu. Ya, dan nilainya tuh jauh lebih besar daripada income aku, sekitar 2 kali lipat teman-teman dibandingkan income penghasilan dokter yang prakteknya profesional gitu ya. Maksudnya prakteknya tuh pada saat pasiennya rame gitu, bukan pada saat nggak ada pasien ya. Pada saat pasiennya rame, nah income penghasilan di sini aja masih 2 kali lipat lebih besar teman-teman gitu ya, daripada penghasilan dokter aku gitu. Jadi saat penghasilan dokter yang nggak ada, malah Tuhan gantikan lewat bisnis ini gitu ya. Jadi luar biasa banget teman-teman. Nah terus aku juga dapat traveling teman-teman dari bisnis ini gitu ya. Sekitar bulan Mei kemarin gitu ya teman-teman, setelah 2 tahun kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, akhirnya MW berangkatin kita ke Bali teman-teman. Tapi bukan Bali yang maksudnya Bali yang tour travel bisa kasih ya teman-teman ya. Kita dikasih hotel bintang 5 gitu ya. Terus kita dibikinin acara private teman-teman gitu. Kita nonton show tuh cuma hanya platinumnya MW aja gitu ya. Jadi nggak ada orang lain tuh. Bener-bener dikasihnya tuh treatmentnya yang VVIP gitu sama MW teman-teman. Jadi luar biasa banget. Nah, aku nggak nyangka sih teman-teman ya, kalau flashback dulu 8 tahun lalu tuh kayak
gimana sih mahasiswa culun aja gitu nggak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ada di bisnis MW gitu ya teman-teman ya. Tapi aku bersyukurnya waktu itu aku cuma bikin keputusan sederhana aja sih teman-teman, aku hadir ke N21 Connect yang kebetulan nanti teman-teman juga akan ada gitu ya acaranya di bulan Juli gitu ya, tanggal 10 Juli gitu. Jadi waktu itu aku nggak ngerti apa-apa, cuman waktu itu mentor aku gitu ya, Om Jimmy bilang kalau kamu mau pelajarin kamu hadir datang ke N21 Connect gitu ya. Dulu namanya bisnis building seminar sih gitu ya, secara offline gitu. Nah itulah awalnya kenapa aku jadi percaya dan melakukan bisnis ini teman-teman, karena pertemuan gitu ya, dan akhirnya bisa sampai sekarang ada di bisnis ini teman-teman. Mungkin segitu aja Om Jimmy dari aku, jangan lupa aktivasi N21 Connect teman-teman. Selamat malam. Sediakan MW buat kita sebagai pengusaha. Dan ngomong-ngomong ada 30 toko seperti ini teman-teman ya. Ada 30 toko di seluruh Indonesia. Meskipun teman-teman yang tidak ada tokonya di daerah itu ya nggak apa-apa karena kita bisa online. Tapi ini yang di Jakarta, ini toko teman-teman yang teman-teman mau melakukan sebagai pengusaha. Nah dok, boleh nggak tur satu-satu apa aja fasilitas yang ada di Kokas? Nah teman-teman ini di Kota Kasablanka, Jakarta, lantai UG ya. Boleh dok maju dok, ini MW ya. Di sebelahnya ada Irwan Tim tuh teman-teman. Ya ada Kokas tuh Irwan Tim ya, masuk. Nah teman-teman ini store kita ya teman-teman, mewah banget tuh, seperti kalau di Amerika itu adalah seperti Apple ya dok, di situ dulu dok. Nah ini sejarah-sejarahnya MW ada di dinding-dinding store-nya MW ini teman. Ini sejarahnya ya, seni banget tuh teman-teman ya, sejarahnya MW berdiri tahun 59 dengan produk yang pertama apa. Nah ini tempat meja-meja kalau kita bisa ngumpul ya, bisa ketemu teman karena nah ini dia sejarah-sejarahnya. Nah teman-teman silakan dok dipandu dok, nggak apa-apa dok. Dok ya, nah ini oke. Nah ini meja-mejanya oke. Lanjut dok, lanjut dok, bisa kedengeran dok? Oke dok, monitor dok, bisa didengar? Dok Dona? Oh sebentar, di mute ya. Oke teman-teman, jadi ini sejarahnya MW ya teman-teman gitu ya. MW pertama kali didirikan tahun 1959 dengan produk pertamanya itu LOC teman-teman. Nanti bisa dilihat ya sejarahnya. Nah tapi MW itu salah satu produk unggulannya itu adalah Nutrilite teman-teman. Nah malah kalau Nutrilite ya sudah ada dari tahun 1934 teman-teman gitu ya. Nih ini sejarahnya, punya lahan organik sendiri gitu ya teman-teman ya, dan juga merupakan suplemen resminya AC Milan gitu ya untuk atlet-atlet gitu. Jadi bukan suplemen sembarangan teman-teman gitu ya, dan ada sertifikasi halal dari MUI juga gitu ya. Nah ya, kita lihat ya sama-sama ya. Nah masuk ke dalam nih teman-teman gitu ya, ada produk-produk high tech juga atau rumah tangga nih, contohnya ini Atmosphere gitu ya, penyaring udara terbaik di dunia. Sudah ada dari tahun 2004 teman-teman. Jadi bukan karena pandemi gitu ya, kita aji mumpung gitu terus ada produk filter udara tuh enggak ya, dari tahun 2004. Nah ini filter Atmosphere Sky, filter udaranya teman-teman gitu ya. Ini bahkan sampai digunakan di rumah sakit gitu ya. Ini yang besar dan ini yang kecil. Jadi kalau ini untuk ruangan yang lebih kecil gitu ya, misalnya 18 meter persegi bisa yang kecil, tapi lebih bagus kalau yang besar. Nah selain penyaring udara teman-teman, kita juga ada ini e-spring ya, produk untuk penyaringan air gitu, dan bisa bikin kita tuh lebih hemat teman-teman ya. Kalau kita yang biasa minum air galon gitu ya, 1 tahun itu kita bisa hemat sekitar 2 juta lebih teman-teman ya untuk air minum gitu, dan kita dapat air minumnya yang lebih bersih teman-teman, bermineral seperti. Nah kalau teman-teman main ke Kokas gitu ya, bisa bawa botol kosong aja teman-teman, nanti bisa diisi gitu ya air minumnya gitu. Nah ini bisa langsung diminum teman-teman gitu. Oke. Nah kita keliling. Nah terus selain itu teman-teman kita juga ada produk artistry ya. Ini teman-teman nanti kalau main ke Kokas bisa coba lihat gitu ya. Ini ada hall-nya artistry gitu ya, produk-produk favoritnya. Terus dipajang-pajang
juga nih teman-teman, ini buat kulit sensitif gitu ya, buat yang mencerahkan kulit. Ada maskernya juga nih gitu ya, yang bagus banget. Terus organik teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang suka dulu pernah mungkin pakai krim-krim racikan gitu ya, itu kan bau krimnya tuh nggak enak ya teman-teman. Tapi kalau artis itu alami banget gitu ya. Jadi wanginya itu adalah wangi bunga-bunga gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Nah ini semua produk-produk artistry teman-teman gitu ya, teman-teman bisa lihat ini keren banget ya kalau buat foto gitu kan. Bagus banget nih, dari mulai masker yang untuk tipe kulit berjerawat dan kulit remaja, ada juga yang untuk kulit-kulit yang mulai muncul keriput teman-teman ya. Nah teman-teman yang nantinya main ke Kokas gitu ya teman-temannya di kota masing-masing, kita juga ada fasilitas buat cek kulit teman-teman nih ya. Jadi teman-teman bisa janjian mungkin dengan teman yang mengundang supaya bisa cek kulit nih gitu. Nanti akan dipandu dilihat kondisi kulitnya teman-teman. Nah ini adalah kalau kita bilang tuh apa ya, koridor yang paling sehat deh, semuanya isinya Nutrilite teman-teman gitu ya, dari mulai ikan salmon gitu. Terus ini aduh nih juara banget ya teman-teman, double X ya kalau teman-teman yang aktivitasnya padat terus banyak kurang istirahat gitu ya. Double X ini nih bantu banget supaya kita nggak gampang sakit teman-teman ya. Protein juga bagus banget. Nah ini yang diminum sama istrinya Ricky teman-teman waktu hamil gitu ya, sehingga pertumbuhan bayinya tuh bagus banget. Protein dia minum juga ini iron folic selama kehamilan gitu ya. Ini iron folic, zat besi dan juga asam folat. Terus dia minum satu lagi adalah dailynya mana nih daily? Oh ini dia daily. Jadi daily itu adalah multivitamin multimineral teman-teman ya. Ya jadi kehamilannya itu berkualitas banget. Dan setelah anaknya kira-kira umurnya setahunan gitu ya teman-teman ya, kurang dari setahun, nah anaknya sudah mulai konsumsi high protein juga yang coklat yang untuk anak-anak gitu. Yang ini nih high protein coklat untuk anak-anak ya. Jadi anaknya sehat banget gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat-lihat. Nah selain itu teman-teman juga bisa cek kesehatan nih di MW gitu ya. Sudah ada fasilitas lengkap untuk cek kesehatan, bisa cek berat badan gitu ya teman-teman yang mau ada program misalnya menurunkan berat badan, nanti bisa konsultasi ya dengan teman yang mengundang. Terus bahkan ada alat untuk cek kepadatan tulang juga teman-teman gitu ya, untuk cek tekanan darah, bahkan gula darah dan juga kolesterol itu bisa dicek juga teman-teman gitu ya. Terus kemudian kita lihat lagi, kita keliling ya teman-teman. Ini kan tadi pintu depannya ya. Terus kita juga ada ruang meeting. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya mau ngajak temannya gitu, itu bisa menggunakan ruang meeting, nanti bisa janjian dengan teman yang mengundang ke Zoom meeting ini gitu ya. Nah ini contohnya teman-teman ya, ada produk-produk kebutuhan rumah tangga dari mulai deterjen gitu ya. Terus kemudian pembersih serbaguna, ada sabun cuci piring nih, ini sabun cuci piring yang hemat banget nih. Ya, pemakaiannya bisa sampai 6 bulan. Ini juga, ini pembersih serbaguna kalau teman-teman yang ibu rumah tangga atau ya di rumahnya pasti kan pakai ya produk pembersih. Ini kayak satu untuk semua gitu. Jadi teman-teman kalau untuk di rumah tangga produknya cuma dua. Ini pembersih serbaguna sama ini sabun cuci piring. Udah itu udah bisa ngebersihin semua rumahnya gitu ya. Nah ini apa namanya, deterjen yang paling jadi favoritnya ibu-ibu gitu ya. Kenapa? Karena hemat banget teman-teman gitu ya. Aku di rumah gitu ya dulu sebelum kenal produk MW, deterjennya bisa kurang lebih 1,5 juta teman-teman, 500.000 tuh baru beli deterjen, belum beli yang lain. Jadi pas kita ganti MW gitu ya, seneng banget gitu ya, orang-orang di rumahku tuh deterjennya jadi hemat gitu. Karena kita 3 kilo bisa pakai 6 bulan. Karena ini pemoles mobilnya teman-teman ya, terkenal banget nih, oles mobil MW gitu ya. Dia melindungi cat mobil gitu ya, dan juga ada ininya car washnya ya. Setelah itu ada produk kebutuhan rumah tangga ya, sabun-sabunan gitu ya buat bayi, buat anak-anak, shampoo, deodoran ya. Ini yang deodoran MW salah satu produk terfavorit teman-teman ya gitu. Rata-rata orang pakai deodoran ini nggak, dia nggak tahu produk MW, tapi pas dilihat ini deodoran aku nih yang aku pakai. Tapi dia nggak tahu itu punya MW teman-teman. Best seller banget, bisa tahan 2 kali 24 jam teman-teman gitu ya. Jadi hemat air juga, kalau yang nggak suka mandi tinggal pakai deodoran ini aja supaya nggak usah mandi lagi. Ya, body lotionnya, terus pasta gigi juga gitu teman-teman. Nah ini tadi ya hal yang tadi. Oke Om Jimmy. Oke dok, wow luar biasa ya teman-teman ya.
Kita dapat lengkap banget ya. Nah, teman-teman mungkin sambil aku udah selesai, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin ada yang apa ya